Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai surplus konsumen. Yang pertama, pengertian surplus konsumen. Nah, surplus konsumen itu adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah barang dengan jumlah sebenarnya dibayar konsumen. Nah, sehingga surplus konsumen itu sendiri itu terjadi ketika konsumen membayar harga yang lebih rendah daripada jumlah yang mereka bersedia bayar. Nah, artinya bahwa konsumen itu mendapatkan keuntungan atau surplus karena mereka bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih rendah daripada yang mereka harapkan atau siapkan untuk bayar. Contohnya, seorang mahasiswa ingin membeli sebuah buku dan harga buku itu ternyata hanya 80.000. Namun, dia bersedia membayar 100.000 untuk buku tersebut karena bukunya sangat bagus dan dia menyukainya. Nah, dalam hal ini atau dalam contoh ini, jumlah maksimum yang bersedia dia bayar oleh mahasiswa tersebut itu adalah 100.000 atau harga yang dia rela bayar karena merasa buku itu sangat bernilai. Dan yang kedua itu adalah jumlah yang sebenarnya dibayar konsumen itu adalah 80.000 atau harga dari buku tersebut. Sehingga surplus konsumennya itu adalah 100.000 dikurangi 80.000 itu adalah 20.000. Nah, jadi konsumen tersebut mendapatkan surplus sebesar 20.000 atau keuntungannya karena seorang mahasiswa itu membeli buku dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang dia bersedia bayar. Nah, intinya surplus konsumen itu adalah selisih keuntungan yang kita peroleh karena membeli barang yang lebih murah daripada yang kita harapkan untuk membeli. Selanjutnya, jenis-jenis pembeli dalam surplus konsumen. Nah, yang pertama itu adalah pembeli supermarginal atau mampu membeli suatu barang di atas harga pasar. Nah, artinya itu bahwa pembeli supermarginal itu adalah mereka yang bersedia membayar harga barang yang ada di pasar dan memperoleh keuntungannya lebih besar atau surplus konsumennya itu lebih tinggi karena mereka siap membayar lebih tinggi daripada pembeli lainnya. Nah, yang kedua itu adalah pembeli marginal. Nah, artinya itu bahwa pembeli marginal itu adalah pembeli yang berada di titik harga di mana mereka masih rela membeli harga, tetapi jika harganya itu sedikit lebih tinggi, mereka tidak akan membelinya atau mereka akan berhenti membeli. Nah, yang ketiga itu adalah pembeli submarginal atau mampu membeli di bawah harga pasar. Nah, artinya itu bahwa pembeli submarginal itu adalah konsumen dengan daya beli rendah yang hanya membeli barang atau jasa ketika harganya itu sangat murah atau terjangkau. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kurva yang ada pada gambar di samping saya. Nah, harga pasar itu berada pada price equilibrium atau biasa dilambangkan sebagai PE dan titik temunya pada kurva permintaan dan penawarannya atau dalam kasus lain itu biasa disebut sebagai pembeli dan juga penjual marginal itu di titik yang berwarna merah. Nah, sementara itu kita bisa melihat pada kurva permintaan di mana titik yang paling atas ini dikatakan bahwa konsumen itu mampu membeli di harga P1, namun mereka berhadapan pada harga pasar yang lebih rendah atau pembeli marginal, sehingga posisi pada titik yang paling atas itu disebut sebagai pembeli supermarginal. Nah, kemudian pada kurva permintaan di mana titik yang paling rendah di harga P2 dan dia tidak berani membeli harga pasar. Nah, sehingga pembeli yang berada pada titik yang paling rendah itu biasanya disebut sebagai pembeli submarginal. Saya akan membahas contoh soal. Jika diketahui harga keseimbangan atau PE-nya itu adalah 60 dan kuantitas keseimbangannya atau Q1 itu adalah 80 serta harga P1-nya itu adalah 100 dan harga P2-nya itu adalah 20. Hitunglah berapa surplus konsumennya. Nah, pertama-tama kita hitung dulu surplus konsumennya. Rumus dari surplus konsumen itu sendiri itu adalah setengah dikalikan harga pasar dikurangi harga keseimbangan dikalikan dengan kuantitas keseimbangan. Sehingga setengah dikalikan dengan P1 dikurangi PE dikalikan dengan Q1. Menjadi setengah dikalikan 100 dikurangi 20 dikalikan 80
itu hasilnya itu adalah 1.600. Nah, jadi surplus konsumennya itu adalah sebesar 1.600. Artinya itu bahwa konsumen itu dapat menyimpan sebanyak 1.600 karena tidak digunakan untuk membeli barang atau jasa, disebabkan harga yang berlaku di pasar itu di bawah ekspektasinya. Nah, konsumen itu sebenarnya bersedia membeli dengan harga Rp100.000, tetapi harga yang berlaku di pasar itu hanya 60 atau tetapi harga yang berlaku di pasar itu adalah Rp60.000. Inilah atau ini disebut sebagai surplus konsumen dari contoh tersebut. Perlu diingat kembali bahwa surplus konsumen itu adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah barang dengan jumlah sebenarnya dibayar konsumen. Nah, artinya itu bahwa konsumen itu hanya mendapatkan keuntungan atau surplus karena mereka bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih rendah daripada yang mereka harapkan atau siapkan untuk bayar.